kasus pencemaran sungai oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. Penjelasan kasus semburan lumpur panas yang terjadi pada tahun 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur melibatkan perusahaan PT Lapindo Brantas. Peristiwa ini menyebabkan ribuan rumah warga terendam lumpur, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum rusak. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Kerusakan lingkungan jangka panjang. Kasus ini termasuk pelanggaran hak warga negara, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H Undang-Undang 1945. Hak atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Analisis penyebab beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dalam kasus ini. Yang pertama, faktor kelalaian teknis. Diduga terjadinya kesalahan dalam prosedur pengeboran gas. Lemahnya pengawasan pemerintah. Pengawasan terhadap aktivitas industri belum optimal. Kepentingan ekonomi. Prioritas keuntungan perusahaan lebih diutamakan dibandingkan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Kurangnya penekanan hukum lingkungan. Proses hukum berjalan lama sehingga hak masyarakat terlambat dipulihkan. Dampak yang ditimbulkan, dampak sosial, trauma psikologis warga, konflik sosial, pengangguran. Dampak ekonomi, kehilangan mata pencarian, kerugian material sangat besar. Dampak lingkungan, pencemaran tanah dan air, ekosistem rusak permanen. Peningkaran kewajiban negara. Selain pelanggaran, terdapat juga pengingkaran kewajiban, yaitu kewajiban perusahaan sebagai badan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan, kewajiban menaati peraturan perundang-undangan, kewajiban menghormati hak masyarakat sekitar. Upaya pencegahan sebagai bentuk perlindungan hukum, solusi yang dapat dilakukan, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus menindak tegas pelaku pelanggaran lingkungan sesuai Undang-Undang Lingkungan Hidup. Penguatan pengawasan industri, meningkatkan sistem audit dan pengawasan kegiatan eksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, transparansi dan partisipasi publik. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan proyek industri. Yang keempat, pendidikan, kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran warga dan perusahaan tentang hak dan kewajiban. Yang kelima, mekanisme ganti rugi dan cepat dan adil. Korban memperoleh kompetensi yang layak dan tepat waktu. Buat yang lebih agak ringkas. Peristiwa ini bermula dari kegiatan pengeboran gas yang kemudian memicu semburan lumpur panas. Lumpur tersebut terus menyembur dan menenggelamkan ribuan rumah warga, sekolah, tempat ibadah, serta lahan pertanian. Akibatnya, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Kasus ini termasuk bentuk pelanggaran hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam kasus ini, hak tersebut tidak terpenuhi. Selain itu, hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan yang layak juga ikut terlanggar. Jika kita analisis penyebab ini, ada beberapa faktor. Yang pertama, diduga terjadi kesalahan teknis dalam proses pengeboran. Yang kedua, pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri dinilai kurang maksimal. Ketiga, adanya kepentingan ekonomi yang lebih diprioritaskan dibandingkan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, proses hukum dan penyelesaian ganti rugi berjalan cukup lama sehingga memperkejak dan penderita korban. Dampak dari peristiwa ini sangat besar. Dari segi sosial, warga mengalami trauma, konflik, dan harus hidup di pengungsian dalam waktu yang lama. Dari segi ekonomi, banyak warga kehilangan pekerjaan dan mengalami kerugian materi yang besar. Dari segi lingkungan, tanah dan air tercemar, serta ekosistem mengalami kerusakan jangka panjang. Dalam kasus ini juga terlihat adanya pengingkaran kewajiban perusahaan sebagai badan hukum memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menaati peraturan perundang-undangan. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka hak masyarakat menjadi korban.
Sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara tegas dan adil. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri, terutama yang berisiko tinggi terhadap lingkungan. Ketiga, transparansi dan partisipasi masyarakat harus diperkuat agar warga dapat ikut mengawasi kegiatan industri di sekitarnya. Keempat, mekanisme ganti rugi harus cepat, tepat, dan adil agar korban tidak dirugikan lebih lama. Kesimpulannya, kasus lumpur Lapindo menjadi pelajaran penting bahwa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi apabila kewajiban tidak dijalankan dengan baik dan pengawasan hukum lemah. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Itu saja dari saya.